Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu. Pastinya anak-anak masih semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus tetap patuhi prokes dengan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua. Setelah melaksanakan pembelajaran, siswa diharapkan 1. Mengetahui keberagaman sosial ekonomi. 2. Mengetahui jenis-jenis reklame. Dan yang ketiga, membuat reklame. Ada 2 muatan pelajaran pada pembelajaran 2. Yang pertama PPKN dan yang kedua SPDP. Anak-anak hebat, globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad berikut ini. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad? Pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangannya, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit untuk jalinan kulit sebuah sandal. Apalagi untuk laki-laki justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun, kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal, Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga suatu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang terdekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya.
Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stan sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan atau bagi pekerjaannya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Demikian teks cerita tentang Mang Samad. Anak-anak, sekarang coba kalian jawab pertanyaan kaitannya dengan teks yang tadi Ibu bacakan tentang pengrajin Garut yang menembus dunia. Ada 7 pertanyaan, kalian jawab. Anak hebat pasti bisa. Jangan lupa pertanyaannya ditulis kembali di buku tulis kalian ya. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Seperti yang telah kamu pelajari anak-anak, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu untuk menghadapi era globalisasi? Harus siap. Siap ya anak-anak?
Anak-anak hebat, keberhasilan usaha Bang Samad didukung oleh reklame yang baik. Reklame adalah karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan suatu produk kepada konsumen dengan cara yang menarik sehingga konsumen membeli atau menggunakan produk tersebut. Berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi dua, yaitu reklame komersial untuk menawarkan suatu produk, dan yang kedua reklame non-komersial bertujuan untuk mengajak orang lain untuk berbuat sesuai atau memberi anjuran baik. Berikut contoh gambar reklame, ada iklan, spanduk, brosur, dan embalase. Berikut syarat poster yang baik. 1. Tulisannya jelas. 2. Bahasanya mudah dipahami dan diingat. 3. Kalimatnya singkat, padat, dan jelas. 4. Gambarnya menarik. 5. Pemilihan warna yang tepat. 6. Bahan poster tidak mudah rusak. 7. Ukurannya sesuai. Anak-anak, ibu akan menayangkan sebuah poster. Coba nanti kalian beri pendapat tentang poster tersebut. Silahkan pendapat kalian isi di dalam tabel seperti contoh. Kemudian kalian tulis di buku masing-masing ya. Sekarang ibu juga minta kalian untuk menggambar salah satu poster dengan tema hemat energi. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Kita belajar tentang apa saja anak-anak pada pagi hari ini? Iya, tentang manfaat dari globalisasi bagi masyarakat. Serta kita belajar tentang apa? Iya, tentang reklame dan jenis-jenis reklame. Besok kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali anak-anak.